Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurini Basari Putri. Saya mahasiswi pasca sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan program studi manajemen pendidikan Islam. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau saya akan presentasikan dengan singkat bagaimana sih pendekatan STEM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Baik, pada presentasi kali ini akan ada beberapa poin yang akan didiskusikan atau akan saya presentasikan. Yang pertama tentang pemahaman tentang model pembelajaran STEM, karakteristiknya, langkah-langkahnya, dan juga kelebihan dan kekurangannya. Baik, dilatar belakangi dengan persiapan memasuki industri 4.0 atau biasa kita kenal dengan keterampilan di abad 21 yang menuntut peserta didik atau siswa untuk menguasai 4C skills. Yang pertama, creative thinking skills, yang kedua adalah critical thinking skills, dan yang ketiga adalah communication skill, dan terakhir adalah collaboration skills. Baik. Untuk mengembangkan critical thinking skills ya, sebagai salah satu skills yang ada dalam keterampilan di abad 21, maka model pembelajaran STEM ini merupakan salah satu model pembelajaran yang mengcover skill tersebut. Kemudian ditemui dalam jurnal atau dalam hasil penelitian yang tercantum dalam jurnal Nugraha pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa hubungan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan kinerja sains cukup kuat dengan persentase 41,5% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian pada tahun 2019 dalam jurnal Thohir menyatakan bahwa Indonesia itu menempati peringkat 71 dalam PISA pada tahun 2019 dengan rata-rata skor yaitu 396 poin untuk kemampuan kinerja sains dan skor tersebut masih tergolong rendah. Dan di tahun 2020 dalam penelitian Susilawati menyatakan bahwa tingkat keterampilan berpikir kritis di sekolah itu khususnya menengah atas menempati sebanyak 21% peserta didik itu memiliki keterampilan berpikir kritis sedang, 64% rendah, dan 15% itu sangat tinggi. Oke. Baik, selanjutnya, jadi kita harus tahu apa itu STEM. STEM itu merupakan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Dan STEM ini ya digagas oleh Amerika Serikat, merupakan pendekatan yang menggabungkan keempat disiplin ilmu tersebut secara terpadu ke dalam metode pembelajaran berbasis masalah. Baik. Selanjutnya, apa sih goals atau tujuan dari pembelajaran STEM? Tujuan pembelajaran STEM ini untuk para peserta didik adalah agar siswa itu mempunyai literasi STEM untuk menguasai kompetensi abad di 21 dan kesiapan tenaga kerja STEM tentunya. Kemudian minat dan terlibat aktif dalam pembelajaran dan membuat koneksi. Itu yang terpenting ya. Sedangkan tujuan untuk tenaga pendidik adalah untuk meningkatkan konten STEM. Ini penting agar para tenaga pendidik itu dapat meningkatkan kreativitas mereka dalam proses belajar mengajar. Dan yang kedua adalah meningkatkan pedagogical content knowledge. Baik, selanjutnya jika dipetakan ya dari tujuan model pembelajaran STEM, maka ada karakteristik model pembelajaran STEM ya, yang mana kalau menurut Sender itu menyatakan bahwa pendidikan STEM itu terintegrasi oleh beberapa disiplin ilmu yang tadi saya sebutkan, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Dan keduanya itu saling berintegrasi dan membuat siswa itu agar berpikir lebih kritikal, lebih berpikir kritis, kemudian kreatif dan inovatif. Selanjutnya, diterapkan dengan model pembelajaran berbasis project atau EDP, Engineering Design Process. Kemudian sesuai dengan kehidupan nyata dan bersifat kontekstual. Dan yang keempat adalah menyiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia yang sesuai dengan kecakapan di abad 21. Kemudian sesuai dengan tuntutan revolusi industri 4.0. Dan yang terakhir adalah penerapan pembelajaran yang bertujuan untuk melatih soft skill dan juga hard skill-nya.
Baik, selanjutnya dari beberapa karakteristik yang tadi saya sebutkan, maka ada beberapa ciri pembelajaran dalam STEM. Yang pertama adalah melibatkan murid dalam inquiry, melibatkan murid dalam bekerja sama dengan produktif, memerlukan murid untuk mengaplikasikan pemahaman STEM, memberi peluang kepada murid untuk menjawab, kemudian melibatkan murid mengaplikasikan kemahiran dalam proses, kemudian memerlukan berbagai jawaban, dan yang terakhir adalah meningkatkan kepekaan murid. Kemudian, step by step dalam model pembelajaran STEM itu tertuang dalam model EDP atau Engineering Development Process. Yang pertama adalah Identify and Define Problem. Ini jelas ya, nanti siswa itu setelah diberikan study case oleh tenaga pendidik atau seorang guru, maka mereka akan mencoba untuk identify dan mencoba untuk define problem. Masalahnya apa sih? Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah gather information. Dalam gather information ini, mereka harus menemukan permasalahan atau menemukan informasi-informasi yang muncul dari yang terkecil hingga yang terbesar, atau dari yang tidak penting hingga sangat penting. Semua itu harus dikumpulkan dalam gather information. Yang ketiga adalah identify possible solution. Mereka harus mencoba untuk mengidentifikasi kira-kira solusinya tepat gak ya gitu, dengan problem ini gitu. Kemudian yang keempat adalah create prototype atau membuat praduga gitu ya, membuat praduga sementara. Kira-kira kalau solusi problemnya A, diberikan solusinya B, apakah hasilnya akan C atau D? Gitu. Itu adalah create prototype. Langkah yang kelima adalah evaluate atau test. Jadi akan mencoba membuktikan apakah problem yang tersedia diberikan solusi yang ada, kemudian sesuai dengan prototipe yang telah disampaikan. Jika tidak sesuai, mereka akan lanjut ke tahap refine, mencoba ulang. Terus-terusan mencoba hingga dirasa cukup. Kemudian yang terakhir adalah communicate atau menyampaikan hasil dari proses yang sangat panjang itu dengan menggunakan pilihan media teknologi yang ada. Jadi siswa bisa menggunakan beberapa media teknologi atau memanfaatkan beberapa aplikasi yang mendukung untuk menyampaikan hasil daripada praktikum tersebut atau proyek tersebut. Baik, selanjutnya dalam proses model pembelajaran STEM ini tentu ada kelebihan dan juga kekurangannya ya. Sistem pendidikan yang berbasis STEM itu dikenal dengan metode pembelajaran yang menggunakan pendekatan antar ilmu atau interdisipliner. Otomatis akan banyak kelebihan dan akan banyak juga kekurangan yang muncul, ya. Kelebihan yang pertama adalah menumbuhkan pemahaman tentang hubungan antara prinsip, konsep, dan keterampilan domain disiplin tertentu. Jadi siswa akan memahami setiap prinsip konsep yang ada. Kedua, membangkitkan curiosity yang tinggi atau rasa ingin tahu yang menggebu-gebu gitu ya. Selanjutnya, akan memicu imajinasi kreativitas mereka dan berpikir kritis. Akhirnya mereka akan mencoba untuk mengkolaborasi antara berpikir kritis mereka dan juga memainkan imajinasi kreativitas mereka. Selanjutnya, membantu siswa untuk memahami dan mengalami proses penyelidikan yang ilmiah. Mereka akan betul-betul merasakan penelitian atau mini research yang betul-betul ilmiah, bukan main-main gitu ya. Selanjutnya, mendorong siswa untuk berkolaborasi memecahkan masalah dalam bentuk teamwork atau bekerja sama dalam tim. Mereka akan menemukan ahli di bidangnya masing-masing. Seperti siswa A akan ahli dalam mengidentifikasi masalah, sedangkan siswa B akan ahli dalam menemukan masalah, sedangkan siswa C akan mampu dalam mengkomunikasikan setiap proses yang mereka telah alami. Jadi setiap siswa itu akan memiliki kelebihannya masing-masing. Oke. Yang terakhir adalah tentunya akan membangkitkan rasa aktif, inovatif, dan juga kreatif bagi setiap siswa. Gitu. Selanjutnya, jika berbicara tentang kelebihan, maka akan ada disadvantage atau kelemahannya ya. Yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. So this model need long time. Jadi membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan project ini gitu ya. Maka dibutuhkan kesabaran yang ekstra bagi seorang guru untuk membimbing para siswanya ya.
Yang kedua, lemah dalam mengumpulkan informasi. Biasanya karena siswa itu terburu-buru ingin menyelesaikan proyek itu, maka mereka kurang dalam mengumpulkan informasi yang ada. Yang ketiga, peserta didik itu memiliki motivasi belajar yang rendah. Maka ini merupakan PR bagi guru ya sebetulnya. Jadi sebelum diberikan atau menerapkan model pembelajaran STEM, para guru itu dituntut untuk menstimulus dulu siswa agar mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Dan yang terakhir adalah tidak mampu memahami topik dengan baik. Seperti tadi saya ungkapkan, karena mereka sudah terburu-buru ingin langsung dalam proses menganalisis, maka biasanya kesalahan yang sering terjadi adalah mereka tidak mampu atau kurang mampu memahami topik dengan baik. Jadi topiknya A harusnya disesuaikan dengan proses analisis B, gitu. Tapi mereka memberikan proses analisis yang berbeda, gitu. Jadi kesimpulannya adalah, in this era, pendekatan STEM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics, dan model pembelajaran yang berbasis konteks dan lingkungan sekitar menjadi pilihan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia. Tuntutan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan dunia kerja di abad 21 ini mengharuskan pendidikan berkembang dan pembelajaran harus lebih bermakna. Dan yang kedua, berbagai pendekatan dan model akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, dan untuk memastikan pembelajaran telah sesuai dengan tujuan, maka salah satu tanda pembelajaran telah terjadi adalah apabila terdapat perubahan di kalangan pelajar. Jadi kalau misalkan siswa-siswi kita sudah mengalami perubahan ke arah yang positif, maka model pembelajaran yang telah kita sampaikan itu telah berhasil. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.